Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara sekalian? Kiranya kita semua senantiasa dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, sebaiknya kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hidup dalam terang. Kehidupan kita dihadapkan kedua sisi pilihan, hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan. Ayat ini dengan sangat jelas menyuruh kita hiduplah dalam terang. Konsekuensi dari hidup yang semakin mencerminkan terang Tuhan adalah timbulnya kasih yang sejati kepada orang-orang di sekitarnya. Bersekutu dengan yang lainnya di dalam kasih. Orang Kristen yang sudah lahir baru adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari kegelapan. Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang yang memuaskan manusia yang percaya kepadanya dari segala kegelapan dosa dan maut. Mereka yang mau dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus, Sang Penerang, akan menerima terang fisik. Tidak hanya menerima terang fisik, namun juga menerima terang iman. Mereka tidak hanya sembuh fisik, tetapi sembuh imannya. Namun mereka yang sombong atau bahkan menolak Sang Terang dengan berbagai tipu daya, justru akan jatuh dalam kegelapan. Mereka akan menjadi buta terhadap keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Penebusan Kristus menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya beralih dari kegelapan menuju hidup yang terang. Orang yang hidup dalam terang sudah semestinya hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang yang hidup dalam terang adalah orang yang memiliki hidup yang berbuah. Hidup berbuah artinya hidup yang berbuat kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dunia yang gelap tidak suka dengan yang terang. Manusia yang berdosa secara alamiah akan menolak sesuatu yang membuka kejahatannya. Oleh karena itu, orang yang percaya dapat saja mengalami penolakan, cercaan, bahkan aniaya dari dunia ini ketika mereka bertindak sebagai terang. Oleh karena firman Tuhan menasihatkan orang percaya harus bertahan. Hal ini masih berlaku bagi kita, orang yang percaya, yang hidup dalam zaman sekarang ini.
Mungkin kita tidak mengalami aniaya secara fisik seperti jemaat gereja mula-mula. Namun tantangan dan pergumulan hidup serta aniaya secara verbal dan sosial masih ada sampai sekarang. Janganlah kita menjadi tawar hati dan menyerah, tetapi tetaplah bertahan dalam iman, karena besarlah upah yang disediakan bagi kita. Kalau ada di antara kita yang belum percaya kepada Kristus, biarlah kita boleh datang kepada terang dan melalui firman yang kita dengar, kita boleh disadarkan bahwa di dalam Kristuslah ada kehidupan, sehingga kita boleh datang beriman kepadanya dan diberi hidup baru. Bagi kita yang sudah hidup di dalam terang, yang sudah Tuhan pindahkan dari dalam mati ke dalam hidup, maka biarlah kita juga boleh mengingat perkataan Kristus kepada kita bahwa kamulah terang dunia, bersinarlah kepada yang lain, menaburkan kebaikan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.